Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya. Insya Allah untuk kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai kerja dan energi. Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu konsep kerja dan energi ini seperti apa. Nah, yang pertama, konsep kerja dan energi ini sebenarnya adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah mengenai gerak. Gerak ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai dinamika dan kinematika. Nah, kemudian untuk kerja dan energi ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep gaya dan gerak. Jadi kalau misalkan seseorang melakukan suatu gerak dan atau gaya, maka kita bisa menghitung kerja yang sudah dilakukan oleh benda itu atau subjek itu apa sih, atau energi yang sudah dikeluarkan ini berapa sih. Nah, itu bisa dihitung. Nah, kemudian kerja dan energi juga menjadi penghubung antara mekanika Newton dengan bagian ilmu fisika lainnya, yaitu salah satunya mengenai gelombang, kemudian fisika panas, kemudian listrik magnet. Hanya saja mungkin kita tidak akan membahas lebih detail mengenai fisika panas, kemudian listrik magnet pun kita tidak akan bahas terlalu banyak. Nah, yang terakhir, ini merupakan konsep kerja dan energi ini merupakan penghubung antara ilmu fisika dengan bidang ilmu lainnya. Nah, terutama untuk di bidang perkebunan, pada saat nanti kalian merancang suatu alat gitu ya. Nah, misalkan mesin, entah itu mesin traktor atau mesin untuk pengolahan kebun. Nah, biasanya nanti akan dihitung gaya yang bisa dilakukan, kemudian energi yang dibutuhkan oleh alat tersebut berapa, begitu. Jadi, ini adalah teorinya, kemudian nanti di tahap lebih lanjut kalian akan mengimplementasikannya dalam bentuk entah itu pembuatan alat dan lain sebagainya ya. Nah, untuk tujuannya setelah selesai pertemuan ini, harapannya teman-teman bisa memahami mengenai besaran terkait dengan usaha, kemudian gaya, kemudian energi, dan daya dalam persoalan mekanika yang sederhana, gitu ya. Baik, sebentar. Oke. Sekarang kita akan bahas dulu apa itu kerja ya. Jadi di sini misalkan satu kasus di sini ya. Kasus yang pertama di sini orang memindahkan bangku dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu merupakan salah satu contoh kerja. Kemudian mesin traktor, misalkan kalian nanti akan bekerja dengan mesin traktor. Mesin traktor ini kan biasanya memindahkan apa? Memindahkan tanah ya. Kemudian kasus yang ketiga, semut. Kalian mungkin pernah lihat semut-semut yang jalan beriringan. Kadang mereka membawa makanan gitu ya, dari satu tempat ke sarangnya. Kemudian contoh yang berikutnya masih banyak lagi, nanti silakan dieksplor. Nah, di sini intinya adalah suatu kerja itu ada dua syarat yang harus terlibat. Yang pertama di sini kita bisa lihat ada subjeknya. Di sini subjeknya yang pertama orang, kemudian mesin traktor, kemudian semut. Nah, jadi ada subjek di mana subjek tersebut melakukan suatu usaha. Ya, usahanya ini disebut mekanik. Kenapa? Karena dia berupa gerak atau melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian dua komponen tadi itu harus terlibat dalam suatu usaha atau kerja, di mana di sini pertama subjek atau pelaku dia memberikan gaya pada benda ya. Bendanya tadi ya, ada tanah, bangku, makanan, dan ada perpindahan. Ini syarat mutlak. Ya, jadi kalau misalkan perpindahan 0, kerjanya berapa? Kerjanya 0. Jadi kalau misalkan perpindahan 0 ya otomatis kerjanya juga 0. Jadi syaratnya memang harus ada perpindahan yang dilakukan oleh suatu subjek.
cek ya. Berikutnya, nah ini kita masuk ke konsep kerja teorinya ya, dan kita coba untuk masuk ke persamaan atau rumus untuk bisa menyelesaikan masalah kerja. Jadi pertama, kerja ini biasa kita tulis lambangnya W. Nah, jadi teman-teman jangan sampai menghafal lambang. Jadi intinya harus tahu dulu mengenai konsep dari besarannya. Nah, ini besaran yang pertama mengenai kerja. Biasanya memang kita sepakat W ini, W besar ya, menunjukkan singkatan dari kerja. Nah, untuk kerja sendiri, ini biasanya dilakukan oleh sebuah gaya. Nah, ada sebuah gaya pada suatu benda sebagai hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan. Jadi ini, perkalian antara gaya dengan perpindahan. Di sini kita bisa lihat, misalkan ada satu benda, kemudian ada gaya tarik gitu ya, sebesar F ke atas, kemudian pada saat ditarik otomatis dia akan melakukan perpindahan yang arahnya ke kanan. Nah, jadi di sini kelihatan gaya ini, kerja ini merupakan besaran skalar salah satunya. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk persamaannya, W sama dengan gaya kali perpindahan dikalikan cos theta. Nah, ini adalah theta. Theta ini adalah sudut antara arah perpindahan dengan gaya yang diberikan pada suatu benda. Ya. Untuk satuannya, SI atau satuan internasional, kita sepakat Joule. Joule ini sama dengan Newton meter. Dari mana Bu Newton meter? Gaya, ini satuannya Newton. D ini adalah perpindahan ya, satuannya meter. Jadi kalau kita gabungkan jadi Newton meter ini sebanding atau setara dengan Joule yang kita biasanya singkat dengan J saja. Paham ya? Untuk yang bawah ini satuan yang lain tapi bukan satuan internasional. Satuan internasional itu biasanya kalau jarak meter, kalau yang CGS ini biasanya sentimeter. Ini ada contohnya, 3 benda ya. Yang satu di sini nggak terlalu kelihatan, mohon maaf. Ini arah gayanya ke kanan. Kemudian yang bawah ini adalah perpindahannya. Ini perpindahan, ini gaya, ini perpindahan. Kemudian ini gaya, ini perpindahan. Yang harus diselesaikan adalah apa? Tadi kita tahu bahwa kalau ditanyakan kerja, kita harus tahu dulu gayanya berapa, perpindahannya berapa, sama sudut antara gaya dan perpindahan. Nah, untuk kasus yang pertama, lihat gayanya sama semua 50, berarti kita tinggal masukkan 50 ya. Saya coba bantu untuk kasus pertama. Kemudian perpindahannya 10, kita tulis 10 meter. Tetanya berapa? Kita bisa lihat teta adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Ini kita bisa lihat sejajar kan gaya dengan perpindahan. Kalau sejajar maka sudutnya 0 derajat. Sehingga kita masukkan cos 0. Kira-kira berapa cos 0? 1 ya, berarti dapatlah nilai W sama dengan 500 Newton meter atau 500 Joule gitu. Nanti kerjakan lagi untuk kasus yang B. Ini kita bisa lihat gaya ke atas, perpindahan ke kanan. Berarti sudutnya nah sama dengan 90 derajat. Kemudian untuk kasus yang ketiga, ini yang C, gaya ke kiri, perpindahan ke kanan. Ini ya, gaya ke kiri, perpindahan ke kanan. Nah, sudutnya, ini sudutnya. Kira-kira berapa sudutnya? Iya, betul. Sudutnya adalah 180 derajat. Ya. Nah, untuk
Untuk yang kasus ini juga sama, kita tinggal masukkan W sama dengan F kali D cos theta. Nah, sekarang kira-kira yang ditanya adalah di sini kita bisa lihat masanya 10 kg. Ya. Kemudian tarikan talinya kira-kira di sini ada sudutnya 30 derajat. Nah, ini ada yang kurang. Kira-kira apa yang kurang? D-nya. Misalkan D-nya sama dengan 2 meter. Nah, kita bisa selesaikan. Gimana cara menyelesaikannya? F ini bisa kita sama dengan M kali G. M kali G masih ingat ya? Massa kali gravitasi. Karena dia benda. Sehingga di sini kita bisa lihat 10 kg kalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dari mana 10 meter per sekon kuadrat? Ini adalah percepatan gravitasi ya. Kemudian kalikan misalkan D-nya 2 meter. Kemudian cos sudutnya 30 derajat. Nah, ini tinggal kalian selesaikan. Kira-kira berapa sih hasilnya? Begitu ya. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Nah, kemudian di sini untuk kasus yang ini saya sedikit jelaskan saja petunjuknya. Bedanya apa yang pertama dan yang kedua? Yang pertama, kerja yang dilakukan oleh mahasiswa, satu lagi kerja yang dilakukan gaya gravitasi. Yang pertama, di sini kita bisa lihat, misal kita punya buku nih ya. Buku ini masanya 0,5 kilogram. Nah, buku punya W. Kita bisa cari tahu nilai W-nya berapa sih? Masih ingat ya, W itu 0,5 kg dikali gravitasi. Berarti hasilnya 5 Newton ya untuk W atau gaya beratnya. Kemudian di sini ada kasus yang pertama, buku ini akan diangkat ke atas meja, tingginya 75 cm. Misalkan ini meja, gitu ya. Tingginya misalkan berarti D ya, 75 cm. Kalau misalkan diangkat, berarti kan naik ke atas, melawan gaya gravitasi. Kenapa melawan? Karena gaya gravitasi arahnya ke bawah, ya. Kemudian, kira-kira kasus yang pertama, berapa sih kerja yang dilakukan oleh mahasiswa? Gitu ya. Kemudian satu lagi kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Nah, bedanya apa? Bedanya, kalau misalkan yang dilakukan oleh mahasiswa, gayanya itu arahnya ke atas. Ya, karena dia mengangkat. Nah, ini kasus A nih ya. Gayanya ke atas. Kenapa? Karena dia mengangkat. Sementara untuk perpindahannya arahnya kemana? Ke atas juga perpindahannya. Karena bendanya pindah dari bawah, misalkan awalnya di sini ya, dipindahkan ke atas meja. Ke atas juga berarti perpindahannya. Karena dia sejajar, maka sudutnya sama dengan 0 dong. Ya, berarti nanti teman-teman tinggal masukkan F kali D kali cos theta. Nah, F-nya ini bisa sama dengan W. Ya, F-nya sama dengan W. Jadi kalau misalkan tidak dikasih tahu berapakah gayanya, maka kalian bisa langsung masukkan gayanya ini akan sama besarnya dengan nilai gaya berat. Jadi F-nya ini 5 Newton, D-nya di sini ya, ini D karena masih cm, jangan lupa kira-kira 75 cm diubah ke meter berapa? 0,75. Jadi silakan dimasukkan 0,75. Cosnya cos 0. Cos 0 berapa? 1. Jadi hasilnya tinggal 5 Newton kali 0,75 ya. Nanti tinggal kalian kalkulasikan. Kemudian kalau yang kasus B, kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Nah, kalau gravitasi arahnya kemana?
arahnya ke bawah, sehingga gaya gravitasi ini arahnya ke bawah. Sementara perpindahan kemana? Ke atas. Ya, sehingga dari sini kita bisa lihat kira-kira sudutnya gimana. Satu ke bawah, satu ke atas. Nah, ini sudutnya. Berapa nih kira-kira sudutnya? 180 derajat. Nanti tinggal masukkan F kali D kali cos 180. Nanti teman-teman tinggal hitung. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, yang berikutnya di sini tadi sudah kita bahas mengenai konsep kerja. Nah, kalau yang ini energi. Bedanya apa energi? Energi ini adalah besaran yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, kira-kira kalau misalkan kalian mau ngangkat meja, belum makan, kuat nggak mengangkat meja? Enggak kan? Kalian butuh asupan energi dulu, makan dulu yang banyak. Nah, kemudian kalau kendaraan bermotor, kalau nggak dikasih bensin, kira-kira bisa jalan nggak? Nggak bisa. Dia butuh energi untuk bisa bekerja. Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan energi? Nah, di sini dalam fisika kita mengenal energi ini adalah besaran. Ya, yang nantinya menunjukkan kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi kalau misalkan dia mau kerja harus ada dulu energinya. Nah, kita bisa lihat ada dua jenis yang akan kita fokuskan untuk energi mekanik. Yang pertama adalah kinetik. Ini pasti berhubungan dengan gerak. Nah, jadi kalau benda bergerak pasti ada energi kinetik atau kita biasanya singkat menjadi EK. Jadi energi yang terkandung dalam objek yang bergerak. Nah, contohnya, ini palu digerakkan agar mempunyai energi kinetik sehingga nanti palu akan mengenai paku. Nanti palu dapat melakukan kerja terhadap paku sehingga nanti paku bisa menancap dinding. Jadi energi yang kita berikan kepada palu, misalkan kita mau nancepin paku nih ceritanya kan. Nah, yang nancepin pakunya kan sebenarnya kita kan, energinya dari kita nih. Nah, kita akan angkat palu, kemudian kita akan arahkan ke paku. Wah, gitu ya. Nah, itu sebenarnya terjadi perpindahan energi dari tangan kita ke palu, dari palu ke paku, sehingga paku bisa menancaplah kepada dinding. Jadi seperti itu ya, itulah energi. Nah, sementara yang energi potensial ini dia terkandung pada suatu benda atau sistem. Kita bilang sistem ya, karena kadang memang ada banyak benda dalam satu sistem. Terkait apa? Terkait dengan posisinya. Nah, posisi ini maksudnya apa, Bu? Contohnya, di sini kita punya benda ketinggian dari tanah gitu ya, atau buah, misalkan hanya 10 meter. Nah, benda ini pasti punya energi potensial, kita singkat EP. Nah, jadi energi yang dimiliki oleh si benda karena posisinya. Contohnya nih, energi potensial ini digunakan untuk pengerjaan tiang-tiang pancang pada bangunan. Kalian mungkin pernah lihat tuh kalau misalkan mau bangun jalan tol, itu kan harus dipasang dulu pondasi ya. Karena bangunannya mungkin akan tinggi, nah pondasinya pun harus dalam kan. Nah, supaya pondasinya dalam, biasanya tiang pancangnya ini akan ditarik dulu ke atas, baru nanti akan dilepaskan, sehingga nanti akan tertancap ke dalam tanah. Itu ceritanya ya. Nah, berikutnya di sini kita akan bahas mengenai bentuk energi lain, diantaranya ada energi listrik. Nah, udah tahu mungkin ya kalau energi listrik atau energi kimia. Energi kimia itu yang simple ada pada baterai gitu ya. Kemudian energi dalam gas ideal, nah ini biasanya ada partikel gas, mungkin teman-teman belum sampai ke sana gitu ya. Kemudian satu lagi energi nuklir. Nah, energi nuklir ini sebenarnya energi potensi yang luar biasa, bisa digunakan untuk sumber energi listrik dan lain-lain. Tapi resikonya pun luar biasa. Kalau misalkan bocor, nah yang terjadi akan apa? Seperti di Jepang ya,
yang potensinya besar untuk terjadi penyebab penyakit kanker gitu, jadi berbahaya. Jadi harus dijaga supaya tidak terjadi kebocoran. Itu yang sebenarnya sampai sekarang di Indonesia belum berani diterapkan karena Indonesia cukup rawan gempa, sehingga kalau misalkan terjadi gempa lalu tangki nuklirnya terjadi kebocoran, ini berbahaya. Karena nggak kayak kebocoran nuklir itu nggak bisa sehari dua hari hilang begitu. Nah, itu bisa bertahun-tahun baru bisa hilang ya. Begitu. Kemudian di sini kita lihat mekanisme perubahan energi. Jadi energi itu bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Contohnya apa, Bu? Kipas. Kipas angin. Awalnya energi apa sih dia? Energi listrik. Ya. Kita nyolokin dulu listrik kan? Nah, dicolokin dulu tuh kipasnya. Setelah dicolok, baru nanti akan muncul energi gerak. Jadi dia terjadi perubahan energi. Nah, jadi di sini kita akan bahas mengenai perubahan-perubahan energi. Nah, di sini kita akan fokus dulu untuk yang mekanik. Ya, karena sebelumnya kita bahas mengenai gaya. Jadi kerja oleh gaya dapat merubah bentuk energi. Contohnya di sini, kalau misalkan mungkin teman-teman yang rumahnya dekat air terjun itu kan tinggi ya, air terjun. Di bawahnya bisa dipasang turbin, digunakan untuk memutar turbin. Si airnya karena tinggi, maka turbin akan berputar. Nanti si turbin ini akan masuk ke pembangkit listrik, untuk kemudian nanti disebarkan energi listriknya ke rumah penduduk. Gitu. Ya, itu konsep PLTA. Nah, kita akan bahas yang pertama, energi kinetik. Satuan energi kinetik apa, Bu? Satuan energi kinetik kira-kira apa? Ada yang tahu energi satuannya? Joule ya, sama ya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai energi kinetik. Jadi, untuk energi kinetik ini, energi kinetik sama dengan setengah mc kuadrat. M-nya ini apa, Bu? Ini massa, benda. Nah, C-nya ini adalah kecepatan dan benda. Nah, contohnya benda ini akan bergerak, ditarik misalnya, maka dia akan bergerak yang awalnya kecepatannya 0 sehingga kecepatannya menjadi VT. Nah, ini adalah perpindahannya. Nah, jadi kerja ini adalah kerja yang disebabkan oleh gaya yang menghasilkan perubahan energi kinetik. Nah, sekarang hubungannya apa energi dengan kerja? Kerja ini ternyata adalah perubahan energi kinetik. Nah, gitu. Energi kinetik sudah tahu ya, energi kinetik awalnya berapa, energi kinetik akhirnya berapa. Selisihnya itu adalah kerja ya. Nah, ini contohnya, saya kasih contoh gaya horizontal suatu benda. Jadi kalau misalkan saya sendiri biasanya kalau menyelesaikan soal fisika, saya gambarkan dulu tuh sistemnya. Kalau sistemnya sudah digambarkan, biasanya kita bisa lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan fisika ya. Jadi misalkan ini benda bergerak, dikerjakan di sini misalkan gayanya ke kanan 50 Newton ya. Awalnya dia diam, jadi kecepatan awalnya ini 0. Saya tulis sebagai V0. Kemudian di sini ada koefisien gesekan kinetik. Koefisien gesekan kinetik saya tulis menjadi 0,25. Nah, ini pernah kita bahas ya, koefisien gesekan kinetik. Koefisien gesekan statik sama dengan 0,4. Nah, yang menjadi pertanyaan, setelah bergerak sejauh 5 meter, nah, misalkan D-nya ini 5 meter. Kira-kira berapa sih energi kinetiknya? Energi kinetiknya berapa? Nah, kira-kira gimana tuh penyelesaiannya? Kalau misalkan di sini kita bisa lihat dia bergerak
sejauh 5 meter. Ya enggak? Berarti kita pilih mu kinetik atau koefisien gesekan kinetik. Kalau yang kinetik berarti benda sudah bergerak. Kalau yang statis, bendanya belum bergerak. Karena dia sudah bergerak, berarti kita harus pilih yang oke, gitu ya. Kemudian karena di situ ada koefisien gesekan kinetis, berarti otomatis di sini akan ada apa? Gaya gesekan. Ya, gaya gesekan kinetik. Kira-kira berapa ya besarnya? Gitu kan ya. Nah, di sini nanti kalian coba pecahkan kira-kira gimana sih caranya untuk mendapatkan energi kinetik dari benda atau gitu ya. Jadi nanti silakan selesaikan, bisa diselesaikan total dari energi atau energi kinetik yang dikerjakan oleh benda yang ini ya. Jadi nanti sedikit sedikit petunjuk gitu ya. Jadi nanti di sini perpindahannya sebesar 5. Kemudian di sini gayanya ke kanan 50 Newton. Kemudian koefisien gesekannya nanti ada di sini mu k. Ya, mu k sama dengan gaya gesek sama dengan mu k dikurangi n gitu ya. Jadi di sini ada total resultan gaya. Saya kasih clue 50 Newton. Ini untuk gaya ke kanan, kemudian dikurangi gaya gesek. Gaya gesek dari mana? Masih ingat? Gaya gesek sama dengan mu k kali normal. Mu k-nya 0,25, normalnya massa kalikan gravitasi 4 dikalikan 10 meter per sekon kuadrat. Hasilnya kira-kira berapa? 10 ya. 10 Newton. Nah, dari sini kita tinggal masukkan ke sini. Ya. Jadi resultan gayanya teman-teman hitung 50 Newton kurangi dengan 10 Newton. Hasilnya sama dengan 40 Newton. Nah, kira-kira energi kinetiknya berapa? Energi kinetik teman-teman tinggal hitung. W sama dengan F kali D. Yang ini akan sama dengan perubahan energi kinetik. Ini 40 Newton kalikan G-nya 5 meter. Hasilnya berapa? 2 Joule. Ini akan setara dengan perubahan energi kinetik karena kecepatan awalnya 0 ya. Kecepatan awalnya kan 0 ya. Sehingga energi kinetik awalnya 0. Jadi W-nya akan sama dengan energi kinetik akhir. Yang besarnya sama dengan 200 Joule. Ya, semoga bisa dipahami ya. Baik, yang berikutnya adalah energi potensial. Nah, ini untuk energi potensial. Jadi yang pasti di sini ada persamaan awalnya sebenarnya sama, W sama dengan F kali D. Ya, kita anggap θ-nya ini 0, sudutnya ini 0. Karena dia tinggi gitu ya, jatuh dari atas ke bawah, sehingga D ini kita samakan dengan H. Nah, W sama dengan F kali H. Karena gaya sama dengan W ini sama dengan M kali G, maka di sini kita bisa tulis M kali G kali H, di mana ini akan sama dengan energi potensial. Ya,
ya. Nah, di sini mudah sekali, teman-teman tinggal hitung berapa usaha minimum. Ini akan sama dengan energi potensial, M kali G kali H. Jangan lupa, kalau satuannya Joule, di sini tingginya harus diubah dulu ke satuan meter. Jadi kalau fisika itu tidak bisa campur-campur. 0,5 satuannya misalkan gram, harus diubah dulu ke kilogram. Karena ini sudah kilogram, kita bisa langsung tulis 0,5 kilogram. G-nya 10 meter per sekon. Betul, kita tulis sekon kuadrat. H-nya, nah ini H-nya 50 cm, ubah dulu 50 cm sama dengan berapa meter? 50 dibagi 100 ya, ke meter 0,5 meter, benar? Jadi ini nanti dikalikan 0,5 meter. Kira-kira hasilnya berapa? 2,5 Joule. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang paham ya? Nah, ini nanti silakan teman-teman selesaikan ya. Jadi intinya mirip dengan yang tadi. Kalau yang poin yang pertama, nanti di sini yang ditanyakan adalah perubahan energi potensialnya berapa, begitu. Perubahan energi potensialnya ya, nah, sama dengan W. Kemudian energi kinetik saat di tanah. Jadi benda dari atas misalkan jatuh ke bawah. Nah, ini H-nya sama dengan 5 meter. Massa benda 2 kg. Teman-teman langsung kalikan W-nya. Dapat 20 kg atau 20 Newton atau gaya beratnya. Energi kinetiknya kira-kira berapa sih pada saat di tanah ya? Ini soal B. A, B. Kalau A gampang lah ya, tinggal sama dengan M kali G kali H. Nah, ini energi kinetik pada saat di bawah setengah mc kuadrat. Kira-kira kalau misalkan pada saat dia sampai di tanah, energi kinetiknya berapa? Nah, teman-teman harus cari dulu. Kira-kira kecepatannya berapa? Kalau tidak dikasih tahu kecepatannya, nah kira-kira gimana caranya supaya kita bisa tahu besar energi kinetiknya dari mana? Dari nilai W. Ya. Jadi untuk energi itu kan sebenarnya konsep energi itu energi hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi nggak berubah besarnya. Jadi kalau misalkan yang A nih, saya sudah dapatkan W-nya untuk potensial. W-nya berapa? M kali G kali H. 22 kali G-nya 10 kali H-nya 5 meter. Berarti hasilnya berapa? 20 kali 5, 100. 100 Joule. Nah, energi potensialnya 100 Joule, energi kinetiknya pun di sini akan sama, 100 Joule ya. Kemudian kecepatan benda saat menyentuh tanah. Nah, permasalahannya nanti kalian harus yang C ini. Ini pasti sama nih, A sama B jawabannya. Yang C ini kalian nanti harus buat W sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, misalkan kita anggap di sini gesekan diabaikan. Kecepatan awal dianggap 0. Berarti nanti W-nya kita masukkan 200 Joule sama dengan setengah mc kuadrat. Nah, mc kuadrat dari mana, Bu? Energi kinetik ini persamaannya adalah setengah mc kuadrat. Masanya sudah ada. Masanya berapa? 2 kg. Tinggal dapatkan kecepatannya. Berapa sih kecepatannya? Meter per sekon. Harus dapat, pasti bisa ya. Nah, berikutnya kekekalan energi mekanik. Nah, ini yang nanti kita akan bahas atau kita akan gunakan bahwa ada dua jenis gaya, konservatif dan non-konservatif. Nah, kita akan fokus ke gaya konservatif ya, teman-teman ya. Karena untuk gaya konservatif ini tidak ada lintasan, tidak mempertimbangkan gesekan,
Sedangkan yang non konservatif ini gesekan ngaruh banget. Nah, jadi kita hanya main di gaya konservatif, karena kalau sudah main gaya non konservatif ini akan sangat kompleks sekali. Nah, berbicara mengenai energi mekanik, karena kita berbicara mengenai gerak, maka ini akan sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, ya. Begitu, teman-teman. Nah, kita bisa lihat resultan atau total dari energi mekanik untuk gaya konservatif ini sama dengan 0. Artinya apa? Energi mekanik terakhir akan sama dengan energi mekanik pertama. Nah, begitu. Jadi nanti contoh kasusnya kita akan lihat di soal berikutnya. Nah, ini satu soal, mohon maaf, ini jadi 2 soal, 1 soal saja. Jadi intinya adalah dia ada mahasiswa nih misalnya, dia turun dari atas ke bawah naik sepeda, jalanannya turun. Nah, di sini dia bilang bahwa kelajuannya, kita berbicara mengenai kelajuan, berarti dia skalar ya, 5 meter per second. Kemudian dia berhenti, kemudian dia gerak aja tanpa direm. Ternyata setelah sampai bawah sini, berarti ini V0, sedangkan V akhirnya sama dengan 15 meter per second. Berapakah kira-kira beda ketinggiannya? Nah, yang ditanya adalah H-nya berapa? Kalau sudah seperti ini, kita anggap energi gaya gesek tidak ada, sehingga kita bisa menggunakan energi mekanik sama dengan 0. Ya, energi mekanik kedua sama dengan energi mekanik 1. Misalkan di sini EM1, di sini EM2. EM1 energi kinetik, EM2 ya sama saja ya, tambah energi potensial kedua. Kemudian yang EM1 sama energi kinetik 1 ditambah energi potensial pertama. Nah, di sini yang harus dipahami adalah pada saat di sini energi potensialnya maksimum. Tapi energi kinetiknya 0. Kenapa? Karena energi potensial sama dengan M kali G kali H. Di sini ketinggiannya maksimum. Ketinggiannya kalau misalkan ini 15 meter ya berarti H-nya 15 meter. Nah, karena dia belum mulai bergerak, maka di sini V-nya 0, sehingga setengah mv kuadrat. V-nya 0 berarti energi kinetiknya 0, dan kita bisa langsung masukkan energi kinetiknya kita coret karena kita anggap 0, energi potensialnya kita masukkan M kali G kali H. H-nya ini adalah H yang pertama, ya dong. Nih, H pertama, ini H kedua. Kita mau mencari delta H. Kemudian di bawah kebalikannya, di sini energi potensial sama dengan M kali G kali H. H-nya berapa? Nggak ada, H-nya 0. Sehingga EP-nya sama dengan 0. Di sini kita bisa coret 0. Yang ada adalah setengah mv kuadrat. Ya, sehingga kita bisa dapatkan nanti di sini massa coret. Ya, kemudian untuk G-nya 10. H-nya kita cari setengah, V-nya yang mana? V-nya 5. 5 kuadrat. Nah, tinggal dicari, berarti H-nya titik-titik. Teman-teman bisa hitung sendiri ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan mengenai konsep daya. Daya ini adalah laju transfer energi. Kalau berbicara mengenai laju, berarti kan mirip dengan kecepatan ya. Nah, cuman ini versinya kerja dan energi. Jadi daya ini mirip-mirip dengan kecepatan, tapi untuk yang kerja dan energi. Untuk daya,
Mungkin kalian pernah lihat berapa watt sih lampunya, itu menunjukkan daya listrik. Dan setara dengan joule per second. Sehingga daya sama dengan kerja dibagi dengan waktu. Untuk kerja F kali D waktu T. Masih ingat S per T apa? Kecepatan. Sehingga daya akan sama dengan daya dikalikan kecepatan. Gitu ya. Nah, ini contoh soalnya, silakan dikerjakan. Ini tinggal dimasukkan saja ya. Dayanya sama dengan F kali V. Ini F-nya, ini V-nya. Sudah deh. Nah, kemudian ini yang mungkin nanti agak nanti teman-teman hitung sendiri. P sama dengan W per T. Nah, ingat satuan T adalah sekon. Ingat ya, sekon ya. Karena daya sama dengan joule per sekon yang sama dengan watt. Sementara ini waktunya dalam menit. Jadi 2 menit. Ubah dulu ke detik atau sekon. Detik ini sama dengan sekon. Sama ya. Sehingga nanti tinggal hitung ya. Nah, ini konsep kerja dan energi. Nanti silakan bisa dipelajari lebih lanjut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya ke saya atau boleh di chat di grup WhatsApp kita. Selamat belajar, tetap semangat dengan segala keterbatasan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.